Pihak kuasa hukum HBA Heni sudah mendengar keputusan Hakim Bawaslu terkait sengketa ketok tangan. Sengketa yang diputuskan Bawaslu 4 Lawang sudah final, namun pihak kuasa hukum HBA Heni masih melakukan jalur yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Sumatera Selatan. Terkait dengan ketok tangan oleh Bawaslu terhadap pasangan bakal calon Bupati HBA Heni Ferawati, Terkait dengan ketok tangan oleh Bawaslu terhadap pasangan bakal calon Bupati HBA Heni Ferawati sudah dibacakan sepenuhnya dan menolak permohonan sepenuhnya juga berdasarkan saksi ahli dan saksi fakta di persidangan yang dihadirkan. Sangat disayangkan pihak Bawaslu menolak keputusan tersebut atas dasar apa? Apakah terkait dengan masa jabatan atau terkait gaji dan tidak jelas keputusan yang menjadi final dan terikat, apalagi dengan keputusan yang sudah terregister yang masuk pada tanggal 26 September 2024 dari 12 hari kerja menjadi 13 hari kalender. Itu menampakkan etika persidangan tidak sesuai dengan aturan Perbawaslu nomor 2 tahun 2020. Ini sudah memperlihatkan kinerja Bawaslu seperti diduga masuk angin. Terkait dengan sidang keputusan terbuka tersebut, pihak dari kuasa hukum HBA Heni mempertanyakan keabsahan ketok tangan tersebut. Seharusnya pihak Bawaslu lebih paham terkait dengan sidang hakim tersebut. Karena itu penting akan memiliki landasan hukum terkait dengan keabsahan sidang tersebut. Ya, terkait putusan Bawaslu ya, sebelum ke substansi muatan pertimbangan ya, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita kritisi. Secara syarat formil dan material musyawarah sebenarnya. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Sebenarnya hal ini kan hal remeh-temeh karena aturannya itu dibuat oleh Bawaslu dan itu harusnya orang Bawaslu ini lebih paham. Tapi buktinya di lapangan masih banyak hal yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi. Yang pertama, palu sidang pun nggak ada gitu kan. Ini kan hal remeh-temeh sebenarnya. Ngetok palu itu pakai tangan. Yang kedua, idealnya di aturannya itu pembacaan terkait dengan amar putusan itu dia ketok palu. Ini kita nggak ada ketok palu. Nah itu penting, tapi itu penting dan itu kami pikir akan sangat memiliki landasan hukum terkait dengan keabsahan dari putusan itu sendiri. Yang kedua, substansi dari perhitungan acara musyawarah ini kan sebenarnya sudah lewat sebenarnya. Kita juga sangat menyayangkan. Di Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 itu kan jelas perhitungan terkait dengan proses penyelesaian ini kan 12 hari kerja kalender dan itu dihitung sejak register terkait dengan permohonan yang kita ajukan. Register kita kan tanggal 26 tuh, 26 September. Harusnya kalau kita mengacu ke situ, bahkan tadi di putusan pun disinggung tuh, 26 memang registernya. Kita kan udah menerima juga salinannya. Harusnya kalau menghitung di tanggal itu, 12 harinya itu kan kemarin, Senin. Tapi kemudian pembacaan putusan itu hari ini. Ini kan hari yang ke-13 sebenarnya. Nah, secara syarat material dan juga regulasi hukum acaranya ini udah lewat. Jadi kita pertanyakan terkait dengan keabsahan ini, putusan ini. Nah, ini kan hal yang di luar substansi ini, Pak ya, pertimbangan. Nah, tapi pertimbangan hukum terkait putusan ini ya kami pikir secara izin hukum ini tidak bisa dijalankan. Jelas ini seperti yang sebelum kami sampaikan bahwa sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan ini kita pikir amanat konstitusi yang harus dijalankan oleh lembaga sebenarnya terkait dengan proses perhitungan ini. Kita berbicara regulasi perhitungan, Mas ya, bukan secara administratif yang diterima secara jabatan, bukan. Nah, kita kan menghitung ke situ karena memang syarat terkait dengan pencalonan ini kan kita berbicara terkait dengan syarat ini setengah periode itu kan berapa, dimulai dari berapa perhitungannya, bukan terkait dengan apakah ini masih menerima gaji, apakah ini kemudian masih menerima hal yang sebagainya, bukan di situ. Karena Mahkamah Konstitusi pun dalam putusannya dia nggak menyinggung sama sekali hal tersebut. Tapi jelas dari Mahkamah Konstitusi norma yang dipakai itu terkait dengan perhitungan itu beliau terkait dengan perhitungan definitif sejak kapan dilantik, kemudian sejak kapan diberhentikan, baik itu secara definitif atau sementara itu nggak izin itu kan nggak ada pembedaannya. Nah, ada SK kemudian dikeluarkan sebagai produk hukum oleh Kemendagri. Nah, itu kan bisa jadi pertimbangan hukum. Nah, kita sih sejauh ini memang dari ketentuannya ada inilah ya, ada hukum acara lebih lanjut. Nah, yang memang ini kemudian yang akan ditempuh untuk kemudian kita lakukan proses hukum lebih lanjut, yaitu ke PT Tun ya, PT Palembang ya. PT Tun Palembang. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan, Radit Genus TV mengabarkan. Ikuti selalu berita dari Genus TV agar tidak ketinggalan berita-berita terkini.